Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, pilihan pemain Sintayong jadi sorotan pelatih Liga 1 pasang badan. Segera pamit dari Jonam Dragons, Asnawi dapat ucapan selamat. Standar tinggi pemain pilihan Sintayong. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Seperti diketahui, Sintayong baru saja merilis 26 pemain skuad Garuda yang akan menjalani pertandingan melawan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar tersebut, banyak netizen yang memberikan sorotan kepada pemain-pemain pilihan pelatih Korea Selatan tersebut. Bahkan, beberapa netizen memberikan kritik karena pemain yang mereka anggap layak justru tidak masuk dalam radar Sintayong. Dalam hal ini, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan menjelaskan bahwasanya Timnas Indonesia sebenarnya memiliki banyak pemain yang layak untuk masuk ke tim nasional. Salah satu yang memiliki peluang adalah Bagus Kavi yang tampil apik bersama Barito Putra. Namun pemain tersebut tidak masuk dalam radar Sintayong. Menanggapi hal ini, Rahmat Darmawan menganggap hal itu wajar karena pelatih biasanya memiliki penilaian untuk pemain-pemain yang ada. Pelatih yang biasa disapa RD ini menegaskan bahwa pemilihan pemain ke timnas memanglah tidak mudah. Namun hal yang paling penting adalah pemain-pemain yang ada harus sesuai dengan skema pelatih agar bisa dimanfaatkan maksimal saat berada di lapangan. Kadang memang keputusan tersebut akan menimbulkan perdebatan terutama dari netizen yang kritis soal timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol menjelang pertandingan internasional timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Ia melesakkan gol itu ke gawang PSS Sleman pada pekan ke-15 Piala Liga 1 musim ini. Sementara terkait pemanggilannya ke tim nasional, pemain Dewa United ini bersyukur akhirnya bisa kembali diberikan kepercayaan untuk membela timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini, Egy pun bercerita mengapa permainannya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia dari Maret sampai September 2023. Menurut Egy, setiap pemain harus bermain secara tim, bukan individu. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik oleh timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah yang diterapkan oleh pemain berusia 23 tahun tersebut. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, persaingan untuk menjadi starter dipastikan cukup ketat. Jika Sintayong menggunakan formasi 3-4-3 atau 4-3-3, itu artinya hanya ada satu pemain yang akan menjadi ujung tombak. Namun bila memakai skema 4-4-2, maka akan ada penyerang kembar di sana. Sementara di lini depan sendiri ada nama Hoki Caraka yang memiliki tipe seperti Ramadan Sananta. Meski bisa bermain sedikit melebar, tetapi instingnya jauh lebih kuat sebagai penyerang tengah atau striker di dalam kotak penalti. Kemudian ada nama Rafael Struijk. Dengan pengalaman bermain di Eropa, kemampuan dan mentalnya tentu lebih terasa. Ia juga punya keunggulan dalam hal kecepatan dan dribbling yang sangat baik. Kemudian ada nama Dendi Sulistiawan yang sangat lihai dalam melakukan tusukan ke dalam kotak penalti. Selain bisa mencetak gol, ia sangat baik sebagai pemberi umpan. Kemudian ada bomber andalan Ramadan Sananta. Ia sudah melesakkan 5 gol dari 10 laga bersama Persis. Ketajaman Ramadan Sananta juga kerap tertular di timnas Indonesia. Ia adalah top skor SEA Games 2023 dengan perolehan 5 buah gol. Lalu ada Dimas Derajat yang memiliki permainan yang sederhana. Ia bukan tipikal pemain yang terlalu sering melakukan gocekan, namun instingnya di dalam kotak penalti sebagai seorang striker tak perlu diragukan. Nama Fahrudin Arianto belakangan ini kembali menjadi sorotan setelah dia dipanggil untuk menggantikan Jordi Amat di skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fahrudin Arianto sebenarnya bisa dibilang menjadi salah satu pemain kesayangan Sintayong. Dia bahkan seperti pemain yang tak tergantikan karena meski tak muda, Fahrudin selalu dipanggil Sintayong. Fahrudin sendiri mencuri perhatian mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu tak langsung begitu saja, tetapi ada proses yang ditunjukkannya, yakni melalui performa bagus yang konsisten. Sebab pemain belakang senior yang satu ini sudah terbiasa menghadapi striker-striker asing di Liga 1. Begitu juga saat membela skuad Garuda, dia akan menghadapi striker berkualitas yang memiliki jam terbang tinggi. Terbiasa menghadapi striker lokal, asing hingga penyerang timnas lawan, membuatnya terbiasa tampil dengan tekanan tinggi.
Pengalaman tersebut membuat Fakhrudin Arianto terbiasa dan selalu sukses mengamankan lini belakang tim Merah Putih. Bahkan Fakhrudin menjadi salah satu pemain yang sudah menjadi langganan timnas Indonesia sejak tahun 2012 hingga saat ini. Tak tanggung-tanggung, dia bahkan tercatat sudah membela timnas Indonesia tampil di Piala AFF sebanyak 5 kali. Dari 5 edisi tersebut, dia mulai menjadi pemain andalan di era Alfred Riedel pada tahun 2013. Sejak era Alfred Riedel inilah Fakhrudin Arianto hampir selalu dimainkan sebagai starter. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akan segera meninggalkan klubnya Yunnan Dragons yang berkompetisi di K-League 2. Pertandingan melawan Ansan Greeners kemungkinan akan menjadi momen perpisahan sementara sebelum dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Yunnan Dragons memberikan ucapan selamat kepada Asnawi Mangkualam baru-baru ini. Semua melansir dari laman Instagramnya, klub yang berbasis di kota Gwangyang, Korea Selatan tersebut memberikan ucapan pada Asnawi Mangkualam lantaran Kapten Timnas Indonesia tersebut berulang tahun di bulan Oktober ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sebab tidak hanya asal memilih winger, Sintayong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Sementara pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Beralih ke winger kanan ada 3 nama yakni Eki dan juga Witan dan juga Zaki Ashraf. Eki dan Witan sempat mengenyam pengalaman Eropa dan bersama klubnya saat ini mereka sedang dalam peningkatan performa. Kemudian nama terakhir dan siap mencuri perhatian adalah Zaki Ashraf. Zaki di musim ini sudah menjadi andalan di PSM Makassar dan telah bermain dalam 10 pertandingan di Liga 1. Tidak hanya itu, dia mendapatkan 2 caps saat tim Juku Eja berlaga di Piala AFC 2023-2024. Kematangan Zaki Ashraf sudah dilihat Sintayong saat berada di Timnas U20 Indonesia. Masih berusia 20 tahun, dia pun mengincar debutnya di Timnas Senior dan berpeluang turun di bangku cadangan. Seperti yang kita ketahui, Sabah FC berhasil mempermalukan PSM Makassar dengan skor 5-0. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani pun menampilkan performa menawan untuk Sabah FC dengan berkontribusi untuk 3 gol Sabah FC. Meski begitu, Sadil mengaku ada perasaan sedih juga saat dirinya mengalahkan PSM. Pasalnya, tim Juku Eja sejatinya merupakan klub yang berasal dari Sulawesi, sama halnya dengan Sadil yang merupakan kelahiran Rahal Sulawesi Tenggara. Sehingga Sadil mengaku tetap menaruh respek kepada PSM Makassar yang jadi wakil Sulawesi. Bahkan pemain 24 tahun ini mengaku ingin membela PSM suatu saat nanti.